Pengurapan adalah kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, yang memampukan kita untuk apa? Untuk kita boleh memahami dan melakukan semua kebenaran rohani. Terima kasih. Ini tahun 2024, betul ya, 2024. Ya, pertama saya boleh hadir kembali di tempat ini bersama saudara. Puji Tuhan, ya, banyak wajah baru. Puji Tuhan. Ada satu kata tadi sebenarnya yang muncul di saya, multiplikasi. Wow. Kalau Tuhan mau melakukan satu multiplikasi, kita ikut aja ya. Berarti tempat ini sebenarnya udah nggak cukup. Jadi kalau sudah nggak cukup, berarti pastikan bahwa kita bisa hadir dalam jam berapapun ibadah itu ada. Oke, saudara, tidak berlama, waktunya sangat terbatas. Ya, saya mencoba untuk bisa membagi dengan tema anointing ya di bulan ini. Tapi sebelumnya, saudara, kita dalam satu tema tahunan musim, kita sebut sebagai season, adalah momentum and movement. Betul ya? Nah, saudara, momentum, kalau saya mencari dalam arti momentum adalah satu daya dorong, daya gerak, ya, dan kalau saya boleh mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Pastor Daniel awal tahun tentang movement dan momentum dan movement ini adalah kalau beliau boleh menyampaikannya dari Kisah para Rasul 2. Betul ya, Kisah Rasul 2. Artinya di sana perkara Roh Kudus sedang bekerja. So, di dalam tema tahunan kita ini, di mana Roh Kudus sedang bergerak, maka dalam anointing adalah bagaimana kita tahu dia sedang mengingatkan kita satu gerakan yang dia sedang kerjakan dalam kehidupan kita semua. Ya, saudara, oleh karena itu saudara, kita harus bisa meresponi semua apa yang Tuhan mau kerjakan dalam gerakan-gerakan yang dia lakukan, ya, supaya kita tahu dan kita juga mengalami perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Nah, mari saudara, saya ajak saudara melihat dalam satu ayat. Ya, saya ambil satu tema The Chosen. Ya, kita satu ayat dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16a, dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara tahu ayat ini bahwa kita semua bisa datang kepada Yesus oleh karena Bapa telah memilih kita. Kita boleh percaya oleh karena Bapa telah memilih kita. Kita ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Betul ya? Nah, oleh karena itu saudara, di dalam pengurapan ya, di dalam pengurapan, orang yang dipilih adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Betul ya? Orang yang diurapi, kita tahu dia terpilih. Oke? Jadi saudara, kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang dipilih dan orang yang diurapi. Nah, apa itu pengurapan? Pengurapan saya definisikan secara mudah aja bahwa pengurapan adalah kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Pengurapan adalah kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, yang memampukan kita untuk apa? Untuk kita boleh memahami dan melakukan semua kebenaran rohani. Pengurapan itu adalah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Dan dia yang memberikan pemahaman. Dan untuk juga bukan hanya sekedar kita paham, tapi kita mau melakukannya. Saudara, ada satu perikop dalam Matius 13 tentang benih ditabur. Benih ditabur, kemudian kita tahu jatuhnya di pinggir jalan. Jatuhnya di semak-semak, jatuhnya tanah berbatu dan seterusnya dan tanah yang subur. Saudara, ketika ada benih ditabur dan jatuhnya di pinggir jalan, Alkitab berkata, kemudian karena benih itu tidak mendapat perhatian, ya, maka burung yang mengambil benih itu, dan itu dikatakan sebagai setan yang mengambil alih, musuh yang mengambil alih. Saudara, pertanyaannya, kenapa ada benih ditabur, jatuh di pinggir jalan, kita diamkan? Itulah satu pengertian bahwa ketika benih ditabur, kita nggak mengerti, kita cuek, ya udah. Yang dimaksud adalah supaya itu benar-benar boleh memberikan dampak adalah ketika firman dibagikan, benih itu dibagikan, kita nggak mengerti, sebaiknya kita bertanya. Kita harusnya bertanya. Nah, oleh karena itu saudara, kalau saudara nggak di tempat ini ada hal yang kurang paham, Anda tanya pada leadermu
untuk kemudian mendapatkan pengertian. Supaya apa? Supaya benih itu nggak diambil oleh musuh. Tapi benih itu memang jadi bertumbuh di dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, kita perlu bertanya. Ya, kita nggak cuek dengan setiap kebenaran, tapi kita perlu bertanya untuk kita boleh bertumbuh. Nah, saudara, saya ambil dari perjanjian lama. Ada contoh-contoh perjanjian lama yang menunjukkan betapa pengurapan itu diberikan kepada orang yang dipilih. Yang pertama, saudara, secara cepat saja saudara ya. Ya, Keluaran 28 ayat 41. Ya, maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentabiskan dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Ayat ini sangat menjelaskan sekali bahwa orang yang dipilih, orang yang diurapi dalam perjanjian lama. Atau orang yang diurapi, dia dipilih. Sebagai apa? Imam. Nah, berikutnya saudara, dalam 2 Samuel 2 ayat keempat. Daud diurapi sebagai raja. Yang tadi diurapi sebagai imam, sekarang diurapi sebagai raja. Ya. Kemudian 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Yehu diurapi menjadi raja, Elisa diurapi menjadi nabi. Nah, saudara, kita akan temukan banyak dalam perjanjian lama orang-orang yang dipilih adalah orang yang diurapi. Ya, dalam perjanjian baru saudara, dalam perjanjian baru, Efesus 1 ayat yang ke-13 dan 14. Katakan begini, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yang tadi saya katakan, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, ketika kita semua percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan itu menjadikan satu tanda bahwa kita semua adalah milik Allah. Nah, Roma 8 ayat 9. Saya banyak memberikan ayat dulu saudara ya. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah saudara, di dalam kitab Roma ini, si penulis memberikan satu gaya bahasa yang harus kita perhatikan. Dia berkata, roh Allah. Jika kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam dalam kamu, kemudian dia berkata roh Allah itu adalah roh Kristus. Bahwa kita adalah milik Kristus. Saudara, ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan dari ayat yang lain kita melihat bahwa Roh Kudus adalah roh Kristus. Kata Kristus adalah kata yang berarti diurapi. Artinya semua daripada kita adalah orang-orang yang ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang diurapi. Kalau di dalam perjanjian lama kita lihat hanya orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan dan diurapi. Tapi di dalam perjanjian baru kita semua yang percaya kita adalah orang diurapi. Hal dasar yang harus kita tangkap bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, saya masuk dalam satu bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara. Bahwa orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diurapi, ketika kita membaca semua ayat-ayat, pasti kita akan ketemu yang seperti tadi. Harun dipilih untuk diurapi menjadi imam. Tapi ada kata-kata yang lain juga. Dia dikuduskan. Diurapi, dipilih, diurapi. Diurapi berarti juga kita dikuduskan. Nah, kata kudus itu adalah bahwa kita dipisahkan. Dipisahkan apa? Dipisahkan untuk Tuhan. Artinya saudara, bahwa selama kita tahu bahwa kita adalah orang yang dipilih dan diurapi, kita harus tahu juga bahwa hidup ini kita harus memisahkan hidup ini dari nilai-nilainya dunia. Kita harus mengikuti nilai-nilai yang baru yang harus kita hidupi. Dan pengurapan itu membawa kita bisa menghidupi nilai-nilai yang baru itu. Gitu. Nah,
1 Petrus ayat yang kedua, ya, 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-9. Jelas ayat itu berkata bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita semua dipilih, ya, bangsa yang kudus. Nah, selalu diikuti ya. Imamat yang rajani, artinya kita dipilih sebagai imam dan raja. Pengurapan imam dan raja diberikan kepada kita, ya. Dan bangsa yang kudus, artinya kita harus memisahkan diri kita. Mau nggak mau, ketika kita tahu kita diurapi, kita harus bisa memisahkan diri kita dari nilai-nilai yang salah. Nah, oleh karena itu saudara, perkataan dikuduskan atau dikhususkan, kalau ada slide-nya, itu berarti begini saudara, dikhususkan bagi Tuhan artinya Allah menghendaki agar orang percaya, orang tersebut benar-benar memusatkan perhatian dan hidupnya hanya kepada Allah dan bagi Allah. Ini berarti cara hidupnya harus sesuai dengan kebenaran Allah. Nabi, imam, raja dipilih diurapi, mereka tahu, terutama Daud, ya, yang banyak dibahas. Daud diurapi dalam 2 Samuel 5, ketika dia diurapi dari raja, kemudian ada kata-kata, tahulah Daud kalau dia sekarang menjadi raja karena bangsa Israel. Kalau Anda pernah baca ayat itu, ya, tahulah Daud ketika dia diurapi dan dia mendapatkan pengakuan dan dia mengalahkan musuh-musuhnya dan kemudian kekuasaannya makin meluas, maka ada kata, tahulah Daud kalau Allah mengangkat dia menjadi raja karena bangsa Israel. Dari mana kemudian bahwa Daud bisa memahami itu? Bukan sekedar karena dia melihat semua kemenangannya Daud, tapi pengurapan yang mengajarkan dia ada pilihan Tuhan dan dia harus mengkhususkan hidupnya untuk Tuhan. Karena itu saudara, kita semua di tempat ini, kita orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, kita orang yang dipilih, dan kita harus bisa memastikan hidup kita ini harus berbeda dari yang lain. Kita harus punya fokus yang sama, yaitu Kristus sebagai fokus kita. Oke? Nah, karena kita adalah orang-orang yang dipisahkan, dikhususkan, maka hal pertama saudara, dalam musim, momentum, dan movement ini, ya, coba slide-nya bisa dikeluarkan. Saya mendapatkan satu hal dalam musim, momentum, dan movement. Pengurapannya, karena kita berbicara dalam konteks pengurapan. Pengurapannya membuat kita memahami bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Dia memberikan dorongan, dia memberikan semangat, dia memberikan gerakan. Untuk apa? Untuk kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Saudara, kita semua memahami apa yang terjadi hari-hari ini. Berita perang sudah kita dengar sama-sama. Bahkan efek dari perang pun orang sudah banyak bicara. Harga boleh naik, segala macam ekonomi. Tapi di samping hak perang, kita juga dengar penyesatan pun sudah bekerja. Betul ya? Nah, kata-kata ini mungkin sederhana. Tapi satu hal yang harus kita pahami. Bahwa ketika kita berbicara anointing, pengurapan itu membuat kita paham bahwa Roh Kudus sekarang bekerja, bahkan sedang bekerja. Dia memberikan satu dorongan untuk kita sungguh-sungguh dalam kebenaran di hari-hari ini. Bahwa kita diminta untuk bisa benar-benar mengambil kebenaran sebagai pola hidup kita di masa-masa hari-hari ini. Karena apa? Karena berita yang kita dengar membuat kita mungkin ada rasa takut untuk masa depan. Ya, berita dunia sekarang kan dunia informasi yang begitu cepat. Ya, kita bisa dengar segala macam. Ya, bunker bisa dibuat karena orang tahu dunia mau kiamat. Ya kan? Kita mau lari kemana kan gitu ya. Nah, everything kita bisa dengar. Tapi di balik semua kejadian yang terjadi saudara, ada berita-berita juga yang kita bisa membuat ada satu sukacita atau ada harapan. Salah satunya saudara, kalau saudara pernah mendengar di masa pasca kemarin ada 7.000 orang, ada 12.000 orang dibaptis. 12.000 orang dibaptis
di Perancis yang kita tahu nggak gampang percaya Tuhan. Tapi mereka lah orang dibaptis, ketika mereka tanya, mereka tidak mengenal Tuhan sebelumnya. Tapi mereka mau mendapatkan diri dibaptis. Dan dalam 12.000 yang dibaptis, 5.000 adalah teenagers. Wow, itu nggak gampang saudara, teenagers hari-hari ini. Ya, tapi 5.000 orang itu teenager. Sisanya ada adult. Itu Prancis saudara. Tanggal 14 di Florida, 900 orang dibaptis. Berurutan. The next tanggal 11 Mei sudah di-announce akan ada lagi baptisan di pantai. Itu semua di pantai dilakukan ya. Ada lagi akan baptisan di pantai. Dan orang yang sudah mendaftar, yang tercatat, itu sudah hampir 2.000. Hampir 2.000 untuk dibaptisnya di mana? Di Texas nanti, tanggal 11. Di pantai. Come on saudara, di tengah berita-berita yang... Tapi ada satu berita di mana Roh Kudus sedang bergerak. Roh Kudus sedang bergerak membawa orang untuk bersungguh-sungguh di dalam kebenaran. Nah kita yang sudah percaya, yang kita atau sudah dipilih, yang kita diurapi, urapan itu membuat kita paham akan situasi yang ada sekarang. Urapan itu membuat kita memahami apa yang sedang terjadi. Dan kita mau bersuka cita karena Roh Kudus tidak tinggal diam, Tuhan tidak tinggal diam. Apapun situasi yang terjadi. Oleh karena itu, saudara, hari ini kita tidak kebetulan bulan ini kita berbicara anointing. Tidak kebetulan. Kita sedang dibawa untuk terbuka untuk melihat bahwa Dia yang selalu bergerak dan sedang bergerak, sedang membawa kita untuk sungguh-sungguh dalam kebenaran. Karena Dia tahu di depannya akan banyak kecemasan, ketakutan bisa terjadi. Tapi kebenarannya membuat kita bisa tenang, tinggal tenang. Oleh karena itu saudara, mungkin yang terjadi, ya, ada orang yang didorong untuk, aku kok hari-hari ini merasanya dorongan untuk baca firman, merenungkan firman, itu kok muncul terus ya. Atau mungkin ada satu dorongan yang lain, aku kok dibawa pengen doa dan doa. Saudara, kelihatannya sih sederhana, simpel mungkin sehari-hari. Tapi saudara, itulah yang sedang terjadi. Bahwa Roh Kudus sedang membawa setiap pribadi untuk masuk dalam kebenaran sungguh-sungguh. Atau mungkin dari kepada kita mungkin selama ini ya ke gereja, tapi yang namanya merenungkan untuk benar-benar entah dulu deh. Minggu buat Tuhan, tapi yang hari lain buat dunia. Tapi nggak tahu hari-hari ini kita merasa didorong untuk aku mau sungguh-sungguh doh. Aku mau sungguh-sungguh. Kalau itu yang terjadi, Anda harus bisa pahami karena Dia sedang bekerja, apalagi kita dalam satu gereja lokal yang sama. Dan kita sedang membahas Roh Kudus dalam tahun ini. Kita sedang membahas dorongannya. Kita sedang membahas anointing. Itu artinya Tuhan sedang melakukan sesuatu buat jemaat di tempat ini. Respon kita adalah apakah kita mau mengikuti? Atau kita merasa malu, malu gue udah biasa dulu. Tapi tiba-tiba kok kayak rohani merasa malu. Itu pilihan. Tapi saya hanya mendorong saudara, ketika sekecil apapun itu, responi dengan benar. Responi dengan benar. Karena apa? Karena Dia sedang membuat kita untuk menjadi lebih baik di hari-hari ke depan. Ya, dikhususkan artinya bahwa kita benar-benar dibawa untuk hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Banyak hal dari gereja yang bisa diberikan. Man and woman relationship. Itu pun kebenaran. Bagaimana kita hidup. Ya, antara pria dan wanita. Bukan pria dengan pria dengan wanita. Bukan wanita dengan wanita, wanita dengan pria. Dalam satu hubungan khusus, betul? Itu kebenaran. Bahwa Tuhan hanya menciptakan pria dan wanita dan diberkati. Itu kebenaran. Dan kalau sudah diberkati, Tuhan bilang beranak cuculah. Itu kebenarannya. Tapi hari-hari ini kan kita bisa banyak mendengar kan. Ada child free. Boleh sih kita, ya laki-laki perempuan diberkati gereja. Tapi kita tanpa anak ya. Dengan segala pemikiran-pemikirannya. Hari-hari ini punya anak. Waduh, mahalnya luar biasa. Kan gitu ya pemikirannya. Untuk apa? Mendingan kita enjoy dulu.
Hidup kita kan harus kita enjoy gitu. Saudara, kelihatannya logis dan bisa diterima dengan hari-hari ini, saudara. Tapi sesungguhnya bahwa kita sedang dibelokkan dari kebenaran, itu yang sedang terjadi. Alkitab berkata kita diberkati dalam pernikahan kita dan beranak cuculah. Suatu perintah, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Artinya kalau kita sudah menikah diberkati oleh Tuhan dan kita percaya itu, dia hadir dalam pernikahan kita. Jadi kalau dia memberikan anak, dia sudah siapkan semua berkat-berkatnya untuk anak itu. Anda paham gak? Kalau orang dulu tuh ngomongnya gampang, banyak anak banyak rezeki. Dia gak ngerti sebenarnya. Tapi kebenarannya adalah bahwa kita sekarang tahu setelah kita terus banyak merenungkan firman, bahwa di mana Allah berikan seorang anak dalam satu keluarga, dia menjamin semua berkatnya untuk diberikan pada anak itu. Masalahnya kita orang tua connect gak dengan Tuhannya. Sehingga kita bisa tahu semua yang disediakan buat anak itu. Kita ngajarin gak anak itu untuk connect kepada Tuhan. Sehingga anak itu pun bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Saya punya anak 3 putri, saudara. Putri ya, belum punya pacar. Oh, ya kecuali yang terakhir, saudara ya. Nah, yang terakhir ini adalah ketika kami full time, tiba-tiba istri saya hamil, saudara. Ya, jadi tak terduga. Namun baik yang tidak terduga maupun yang sudah kita harapkan 1, 2, dan 3. Ya, sejak saya full time, saya harus mengalami yang namanya percaya tidak percaya bahwa Tuhan itu memelihara. Ya, satu kondisi kadang-kadang kita merasa oh gimana, tapi satu kondisi kita percaya ya. Kadang-kadang iman kan bergerak begitu, saudara. Namun setelah melewati masa-masa itu, sekarang mereka sudah dewasa gitu, sudah bisa bekerja dan menghasilkan sendiri. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan tuh memelihara anak demi anak tuh berbeda-beda, saudara. Anak pertama mendapatkan pemeliharaan Tuhan sehingga dia bisa sekolah dan bahkan sampai sarjana. Itu saya melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Berbeda dengan anak kedua dalam penyediaan yang Tuhan sediakan. Anak ketiga yang full time dari dia lahir, ya orang sudah ada orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk mensuplai susu untuk dia hidup dari bayi sampai kurang lebih setahun lebih, supply terus susu. Nah, sampai kemudian dia sekolah, sampai kemudian dia bekerja, semua saya bisa melihat. Kalau sekarang yang posisi yang saya melihat bahwa Tuhan tuh, makanya saya punya kesimpulan bahwa setiap anak diberikan oleh Tuhan, Tuhan sudah siapkan berkat-berkatnya. Masalah kita belum bisa melihat pada saat itu. Maka oleh karena itu saudara, ya hari-hari ini kalau banyak pengajaran, banyak pemikiran-pemikiran bahwa nggak usah punya anak, hidup, enjoy. You don't know your God. Even kita ke gereja. Setiap hari, setiap minggu kita dengar firman. Tapi benihnya jatuh di pinggir jalan. Kita izinkan musuh yang ambil. Kita nggak mau menanya, ini maksudnya gimana sih? Buat saya ngerti dong. Leader nggak ngerti, ada leader yang lain di atasnya bisa memahami. Terus tanya, sampai kita yakin bahwa kita mau menghidupi kebenaran ini. Hari-hari ini gerakan di mana kita harus bisa hidup dalam kebenaran, itu dalam satu tantangan besar, saudara. Satu tantangan besar. Apakah kita benar-benar orang yang percaya Kristus? Saya ambil satu contoh, saudara ya. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 17. Nanti saudara baca di rumah. 1 Yohanes 2 18 sampai 27. Saya ambil ayat 27-nya, saudara. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ada ayatnya, oke. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Saudara jangan salah mengerti ayat ini ya. Gara-gara dikatakan bahwa pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan oleh karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. No, dalam konteks ayat ini adalah bahwa satu kejadian di masa itu Yohanes melihat bahwa banyak pengajaran-pengajaran atau dikatakan sebagai pengajar sesat ya, yang disebut sebagai antikris.
Dan Yohanes menjelaskan bahwa pengurapan di dalammu sebagai orang percaya itu tahu bahwa ini pengajaran salah. Pengurapan di dalam kita ini oleh karena Roh Kudus, Roh Kristus menjadi metrai bagi kita, itu memberikan kita ketika kita dengar, kita juga merasa mungkin kita belum paham seperti, tapi kita sudah tahu ini kayaknya salah nih. Itu pengurapan. Beda orang yang tidak punya Kristus, mereka akan terima saja. Ya, tapi kita yang di dalam Kristus, pengurapan itu memberikan kita pengertian. Kita diajar untuk tahu ini salah nih. Hanya kita harus bisa meneruskannya sampai kita bisa mendapatkan benar, terbukti ini salah. Apa yang kita rasa terbukti bahwa itu salah. Pengurapan itu mengajar kita. Nah, di masa Yohanes itu terjadi seperti itu sehingga Yohanes menjelaskan, kamu nih ada pengurapan. Bukan berarti nggak boleh diajar sama leader, nggak boleh diarahkan oleh pemimpin, bukan arti itu. Oh, saya udah ada urapan, saya nggak perlu. Ya, nggak perlu masuk kelas-kelas pembinaan. Oh, saya punya pengurapan, bisa ngajar sendiri. Bukan itu, Mas. Ya, jangan salah mengerti. Nah, kalau saudara lihat dalam terjemahan yang lain, kita butuh kadang-kadang membaca firman itu dalam terjemahan yang berbeda. Karena apa? Untuk mendapatkan esensi yang lebih besar lagi, saudara. Ya, nah di dalam TPT dikatakan gini, pengurapan yang luar biasa. Wow. Pengurapan yang kita terima oleh karena kita percaya, itu dikatakan pengurapan yang luar biasa. Ya, pengurapan yang luar biasa. Ada gak? Ada ya? Pengurapan yang luar biasa. Jauh lebih besar. Ya, dan itu ada dalam kita. Jauh lebih besar dari semua kesesatan, semua kebohongan yang terjadi. Anda harus bisa melihat bahwa kita mendapatkan pengurapan yang jauh lebih besar dengan segala situasi yang ada hari-hari ini. Kalau itu ada kesesatan, itu dia jauh lebih besar. Artinya kita bisa benar-benar membedakan. Oke? Nah, kembali saudara. Kalau hari-hari ini ada yang berbicara bahwa jalan keselamatan bisa tanpa Yesus. Pernah dengar ya? Kan rame kan nih. Ya, yang penting berbuat baik. Ya, siapapun yang berbuat baik masuk surga. Gitu ya. It's okay lah. Ya, apa yang mereka. Tapi kita yang di dalam pengurapannya Allah, kita tahu bahwa firman berkata bahwa hanya nama Yesuslah yang membuat kita masuk surga. Betul? Nah, itu nggak bisa digoyangkan, saudara. Dengan segala pemberitaan hari ini, itu nggak bisa digoyangkan, saudara. Nah, kenapa saya ambil kata yang tadi bahwa hal yang pertama kita harus sungguh-sungguh dalam kebenaran, artinya supaya kita tidak mudah digoyangkan. Hari ini gereja akan banyak digoyangkan. Why? Karena Tuhan sedang membangkitkan para remnant, memang para remnant untuk bangkit. Remnant tahu ya saudara ya, remnant artinya tersisa. Artinya dari semua yang besar, sebagian besar itu digeser, cuma sisanya ini yang Tuhan sedang bangkitkan. Karena yang sisa ini mau sungguh-sungguh dalam kebenaran. Yang sisa ini bosan dengan ibadah minggu demi minggu yang biasa-biasa aja. Mereka mau yang luar biasa. Yang mereka mau kekuatan dalam satu ibadah itu harus terjadi. Oleh karena itu remnant ini akan selalu terus berdoa. Sungguh-sungguh untuk menghadirkan apa yang firman katakan ada kekuatannya dalam ibadah. Dia akan hadirkan, dia akan buktikan. Ini adalah remnant kelompok orang yang tidak mau digoyangkan dengan berita-berita yang ada di luar. Tidak mengikuti arus yang terjadi dalam gereja secara besar-besaran. Dia tetap dalam kebenarannya. Karena dia percaya, Alkitab berkata memang ada remnant. Dia percaya remnant sedang diperhatikan oleh Tuhan. RGLM itu salah satu bagaimana orang kemudian dibawa pada satu kebenaran untuk hidup di situ. Kenapa? Apa yang akan Tuhan kerjakan. Bukan hanya itu untuk anak-anak muda, bukan. Kita semua. Saya juga ikut. Kenapa? Karena saya punya anak muda. Saya bakalan punya cucu, betul? Dan kita harus bisa melihat perspektifnya Allah ketika kita tahu kita akan punya anak dan punya cucu. Oke? Nah, saya ambil satu ayat saudara. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Oke. Saya ambil dari TPT-nya dulu langsung ya. Dari TPT-nya aja saya terjemahan dari TPT. Dalam TPT dikatakan, tidak ada orang lain yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita.
Karena hanya ada satu nama yang olehnya Allah telah memberikan kuasa, yang olehnya kita harus mengalami keselamatan. Nama Yesus. Saudara, ayat ini harus kita pegang benar-benar. Apapun orang ngomong bahwa masuk surga bisa dengan cara yang lain. Ya, banyak jalan menuju Roma. Tapi kita tetap percaya bahwa hanya nama Yesuslah yang memberikan kita keselamatan. Jadi kalau Anda sampai goyah, oh iya ya orang. Dulu ya saya harus berhadapan dengan anak saya yang pertama. Ketika dia mengalami satu, saya katakan satu musim di dalam hidupnya. Ya yang memang Tuhan izinkan. Untuk dia benar-benar mau percaya Yesus sesungguhnya, benar-benar. Atau dia melihat, dia keluarkan pikirannya. Saudara, sehari nggak selesai saudara berbicara itu. Dia tetap memikirkan, dia tetap bertanya, ya. Kita mungkin bisa bagikan firman, tetap aja pemikirannya logisnya berkata bahwa hidupnya baik kok. Hidupnya memberi kok. Tapi entah saudara, yang penting kita ngomong dulu ya. Kita nggak tahu kapan dia terimanya gitu ya. Tapi dalam momen waktu berjalan terus, entah berapa lama, kemudian dia datang. Saya percaya hanya Yesus jalan keselamatan. Dari mana anak itu tiba-tiba kira? Saya percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya. Walaupun kita sudah berikan firman sebenarnya dia mungkin nggak langsung nangkap. Tapi momen berjalan terus, waktu berjalan terus, Roh Kudus tidak tinggal diam. Anak itu kemudian tiba, satu-satunya hanya Yesus. Hari ini saudara, ada apapun dia bilang, itu pentingnya kenapa anak harus mendapatkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Dari sembari kita menabur firman, tapi dia harus mendapat pengalaman. Sehingga ketika hari-hari ini dia mendapatkan hal yang dia langsung bisa ngomong kebenaran itu. Kenapa? Ada keteguhan dalam hatinya. Anak itu nggak bisa cuma dikasih firman, kita bilang kita aman anak itu. Belum tentu saudara. Karena anak saya yang pertama tuh kecil itu punya pengalaman bersama Tuhan. Karena dia mimpi ketemu Tuhan gitu loh. Saya juga bingung, dia mimpi, tapi dalam pertumbuhannya dia mengalami itu. Tapi hari ini saya mengucap syukur dia pegang teguh itu. Ya, dia punya itu. Nah, ya itu yang saya ingin kita semua memahami bahwa kesungguhan kita dalam kebenaran itu nggak bisa kita. Nah, kalau hari ini ada banyak pengajaran yang lain, saudara, jangan anti kata progresif ya saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh Tuhan, apakah kehidupan kita dalam Kristus progresif? Kekristenan itu progresif. Apalagi kita tahu, ya satu kali ketika saya lagi intim bersama Tuhan, Tuhan kasih lihat saya satu tangga anak tangga yang menjulang ke surga dan kita tahu itu cerita dalam mimpi Yakub, ya satu tangga yang di ujungnya Allah tahta di mana satu pribadi ada di sana dalam satu terang. Ya, nah di dalam apa yang saya alami, yang saya lihat, ketika kita semua ada dalam anak tangga dan mulai naik satu anak tangga dan naiknya satu tangga, itu berbicara satu pewahyuan demi satu pewahyuan dibukakan menuju kepada kesempurnaan Kristus. Dan artinya bahwa dalam kehidupan kita progresif itu pasti terjadi karena pewahyuan demi pewahyuan. Kekristenan tanpa pewahyuan kita stuck. Tapi dengan pewahyuan oleh karena Roh Kudus bekerja, pengurapan bekerja, kita mulai mengalami pengalaman-pengalaman baru. Kita melihat pribadi itu menjadi satu pribadi yang makin hari makin kita yakin, makin kita banyak tahu siapa dia dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab berkata bahwa suami istri itu layaknya Kristus dengan jemaat. Suami istri juga gitu kan, bukan kenal karena pacaran toh. Sampai hari ini harus kenal itu siapa pasangan kita, betul? Karena pasangan kita juga mengalami perubahan, ya demi perubahan oleh karena kebenaran. Jadi kita akan mengenal, oh dia sudah mulai berubah. Progresif itulah kata-kata yang bukan untuk kita anti. Karena banyak orang latah, ya banyak orang latah untuk kemudian gini saudara, kalau apa yang saya lihat gini saudara. Orang mencetuskan satu hal,
ya, kalau itu diterima, orang kemudian berkata itu sesat. Ya, tapi di sisi lain ya saya melihat bagaimana musuh bekerja bahwa kata-kata dicetuskan, orang dengan semua ikut-ikutan ngomong sesat, sebenarnya sihir sedang terjadi itu. Untuk semua orang ngomong sama-sama yang sesat. Padahal kata itu adalah kata yang kita hidupi bersama-sama. Anda paham maksud saya? Progresif adalah hal yang kita hidupi, yang akhirnya kita mengalami pertumbuhan. Tapi kata itu kemudian dipakai untuk semua, ada yang berkata itu sesat, sehingga orang kemudian hati-hati dengan progresif. Padahal progresif itu kita harus progresif. Anda bisa berasa ketika kita progres, tiba-tiba ada kata-kata, itu progresif salah, kita tahan. Kita menahan supaya kita tidak progresif. Karena dia takut dianggap sesat. Anda ngerti ya? Nah, hal ini yang membuat kita tuh dibuat seperti digoyang-goyang gitu loh. Di satu sisi ya kita harus progresif, tapi satu sisi katanya sesat. Terus saja seperti itu, saudara. Nah, apa yang terjadi? Ya memang itu yang terjadi, gitu loh. Yang ada sekarang pengurapannya bagaimana bekerja, kita memastikan kita tahu ada dalam posisi yang mana dan apa yang kita kerjakan adalah benar. Bahwa progresif, kita harus progresif dalam pewahyuan, dalam kehidupan kita. Bukan? Progresif bukan berarti mengikuti apa yang mereka percaya, bahwa jalan keselamatan itu banyak. Ya, karena progresif kan, karena berubah kan. No, kita cuma tahu Yesus adalah jalan keselamatan. Oke? Nah, bagian kedua. Waktunya. Oke. Bagian kedua, saudara. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ya. Orang yang diurapi, orang yang berkemenangan. Oke? Orang yang diurapi, orang yang berkemenangan. Oke. Terus 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya, oke. Dengan perantaraan kami, ia menyebar keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus. Orang yang diurapi, orang yang berkemenangan. Tapi orang yang diurapi harus pastikan dia juga bau harum dari Kristus dalam kehidupannya. Hal yang kedua, ya, di dalam musim kita, ya, dalam momentum dan movement ini, pengurapannya, anointingnya, itu membuat kita memahami bahwa Roh Kudus sedang bekerja memberikan kita daya dorong, daya gerak dan semangat untuk kita hidup bukan lagi mengikuti keinginan daging, tapi hidup mengikuti Roh. Kenapa? Sebagaimana dikatakan bahwa di jalan kemenangan kita, orang diurapi, kita berada dalam kemenangannya. Kemenangan kita, ya, adalah bagaimana kita menang atas kedagingan kita. Kemenangan kita adalah kemenangan atas kedagingan. Bahwa pengurapan yang dalam hidup kita, ya, menjadi harum buat itu adalah ketika oleh pengurapan itu kita dibentuk segambar serupa dengan Kristus. Dengan pengurapan itu kita mau bahwa kita mau memikul salib kita. Kita mau bahwa pengurapan itu membebaskan kita dari kedagingan-kedagingan kita. Ada orang diurapi tapi tidak memberikan keharuman. Ada orang diurapi, dia boleh menyatakan Tuhan dalam pengurapan, dia mulai tampil hebat di atas panggung. Tapi setelah keluar dari panggung, orang bisa melihat tidak ada keharuman dalam kehidupannya sehari-hari. Anda paham maksud saya? Diurapi, tapi nggak ada keharumannya. Yang Paulus tulis yang kita baca tadi adalah bahwa orang yang diurapi itu menjadi bau harum dari Kristus. Artinya hidup kita ini harus mengalami perubahan. Hidup kita ini harus mengalami transformasi. Addicted kita itu kita bisa tinggalkan, kita ganti dengan hal yang baru. Ada hal-hal yang dalam hidup kita yang memang harus. Nah, pengurapan itu membereskan hidup kita. Pengurapan itu memberikan transformasi dalam hidup kita. Pastikan saudara bahwa kita orang yang diurapi itu memberikan keharuman. Nah, keharuman itu banyak saudara. Nggak bisa dijelaskan di sini. Tapi kita tahu, kita sering diajar. Contoh,
nilai-nilai. Ya, kita tadi kan dikuduskan, dipisahkan untuk kita hidupi nilai-nilai yang baru. Ya, bagaimana kita bisa memberikan keharuman bahwa kita lawan diurapi. Kalau kita berkata, kita on time ya sudah kita on time. Simpel kan gitu. Kalau kita sudah janji sama orang, kita tepatin dong. Tapi kalau kita janji, kita sering mengelak janji, keharuman apa yang orang bisa lihat? Bahwa kita adalah orang-orang benar dalam Kristus. Nah, nilai-nilai dalam kehidupan kita. Kalau kita dipercaya, kita di gereja, katakan saya di gereja, kita dipercaya untuk memelihara ya semua aset yang dalam gereja. Anda di perusahaan, Anda diberikan aset, kita dipercaya untuk memelihara aset itu. Ada satu ayat berkata, kalau kita dipercaya satu aset, ya, tapi kita tidak memelihara dengan benar, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan aset yang sesungguhnya untuk kita? Pernah baca ya? Ya, saya pakai bahasa yang sari. Kalau Tuhan mempercayakan harta ya kepada kita untuk kita orang lain kepada kita, tapi kita tidak bisa memeliharanya, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan harta sesungguhnya yang memang milik kita? Artinya saudara, kita punya nilai. Kalau kita kerja di perusahaan, kita kerja di gereja, kita tahu ada harta yang kita harus pelihara. Kita harus pelihara itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu kalau kita pelihara sungguh-sungguh, Allah mempercayakan harta yang memang bagian kita untuk kita. Tapi banyak kali kita tahu, yang dulu juga saya kerja di marketplace ya, apapun yang dari company yang harus dipelihara, bukan pelihara di kantor, taruh di rumah. Dulu saya ada di dalam satu gereja di mana kita beli aset, ya walaupun simple, ya, tapi itu adalah aset gereja, kipas angin atau apa. Tapi karena dipakai lama-lama, kita nggak lihat ada di gereja, ada di tempat kos. Pertanyaan saya, ya kita dipercaya oleh Tuhan untuk memelihara itu? Itu nilai. Dan pengurapan mengajar kita sampai pada titik-titik seperti itu, saudara. Untuk kita menjadi berubah segambar serupa dengan Allah. Kalau kita minjam, kembalikan nggak? Nah, dalam hal yang tadi, saya punya buku. Ya, ada orang pinjam. Dalam benak saya, kalau dipinjam oke. Tapi kembalinya pasti paling enggak rusak toh. Enggak, Anda ngerti kata kucai enggak? Ya, enggak berantakan itu, betul. Tapi yang saya dapat ibu, ada orang minjem, saya kasih apa? Tapi baliknya berantakan. Terima kasih Pak. Itu nggak sesuai dengan nilai saya. Tapi saya harus maklumi gitu loh. Yang adalah, mendingan kamu kalau perlu, nih buat kamu aja. Saya kasih aja. Jadi saya sudah kenal yang orang-orang kalau pinjam, lebih baik saya kasih. Lebih enak toh. Saya masuk, memang saya pemberi, saya kasih, ya daripada yang ada adalah saya hanya harus mengajarkan, kalau kita dipercaya, pelihara itu dengan baik-baik. Supaya yang sesungguhnya milik kamu, Tuhan bisa berikan. Itu nilai. Dan itu ada di mana-mana. Mau di kantor pun kita harus begitu supaya orang lihat. Dan karena kita tahu firman itu ketika kita apply di dalam kehidupan kita di kantor dimanapun, orang akan lihat ini orang kok tegas banget ya, detail aja. Kayaknya sangat kaku banget ya dengan pemeliharaan itu. Kelihatannya seperti itu, tapi sesungguhnya enggak. Karena kita tahu kebenaran dan kebenaran itu harus kita hidupi sungguh-sungguh. Kita punya apa di sini? Ada bangku, ada semua. Perlu dibersihkan nggak? Alat-alat musik kita punya. Kita pelihara, kita bersihkan nggak? Apa kita cuma tiap minggu pokoknya penting main gitu? Loh, kita semua diajar. Pastor Leo itu ngajarin sampai. Itu bukan alat-alat itu bukan hanya sekedar untuk kita main di atas panggung, tapi bagaimana dari sehari-hari dibersihkan, ditutup, debunya dihilangkan. Kita sebut itu sebagai nilai, iya. Tapi bahwa sesungguhnya kita sedang diajar satu pola yang baru dalam satu kerajaan. Bagaimana kita tahu kita harus bisa memelihara harta yang dipercayakan pada kita. Harta itu adalah harta orang lain. Oke? Anda paham ya? Nah, hal itu banyak saudara, banyak yang kita bisa.
Nah itulah yang saya tulis dalam yang hal kedua, bahwa kita tuh nggak ngikutin daging. Hidup kita tuh nggak perlu mengikuti daging, tapi kita dimenangkan dari itu untuk hidup dalam roh. Dan dalam roh, ya, semua yang tadi saya contohkan itu adalah orang yang hidup dalam pimpinan roh. Kerapihan, ketepatan, akurasi, excellent, semua itu ada dalam roh. Nah, Roh Kudus dalam pengurapannya itu memampukan kita untuk hidup dalam hal seperti itu. Jadi benar-benar kita tuh berbeda dari orang kita yang sebelumnya. Siapa kita? Oke, lanjut saudara. Yang ketiga saudara. Ya, Yesaya 61 ayat yang pertama. Ya, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kita telah diurapi, Roh Allah ada atas kita. Oke. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan seterusnya. Intinya adalah kita diurapi untuk bisa melayani orang lain. Kalau tadi kita boleh diurapi, ya, kita diurapi untuk Tuhan boleh menggerakkan kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Yang kedua, kemudian kita diurapi untuk kita benar-benar hidup tidak mengikuti kedagingan tapi mengikuti roh. Yang ketiga, kita diurapi untuk kita bisa melayani orang lain. Ya, maupun di Yesaya 61 apapun di Perjanjian Baru dalam Lukas 4. Hal yang sama, bahwa kita diurapi untuk bisa melayani. Nah, oleh karena itu dalam yang ketiga saya menyebutkan demikian saudara. Di dalam musim kita ini, bahwa pengurapan Roh Kudus itu membuat kita memahami bahwa Roh Kudus memberikan kita daya dorong dan gerak dan semangat untuk kita melayani orang lain. Dan kalau kita melayani sampai selesai. Kita tidak melayani setengah-setengah. Kalau melayani sampai selesai. Yohanes 4 ayat 34 berkata, Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, ya, tanamkan baik-baik dalam dirimu. Kalau kita memang melayani Tuhan, melayanilah sampai selesai. Kalau Anda memimpin satu home, pimpin terus sampai memang selesai. Jangan karena masalah kita mundur, nggak jadi cuti pelayanan. Nggak ada cuti pelayanan. Yesus nggak nyebut ada cuti pelayanan. Yohanes 4 berkata, aku selesaikan apapun yang harus dihadapi oleh Yesus, dia selesaikan. Sampai dia di kayu salib pun dia selesaikan. Masalah besar, ya dia ketakutan, ya tapi dia selesaikan semuanya. Come on, kita ini semua orang yang diurapi, kita semua orang yang melayani. Bahwa ketika kita bicara melayani, itulah jati diri kita. Jati diri kita di dalam Kristus adalah melayani. Jati diri kita dalam Kristus adalah pemberi. Memberi layanan. Jadi kalau dikatakan melayani loh, ya itulah jati dirimu. Yang sedang diajak ngomong terbuka untuk kemudian Anda melayani. Melayani saya tidak berkata bahwa harus dalam gereja ya. Tapi dalam hidup kita bisa mau memberi perhatian, memberikan anointing dalam hari ini. Kita memberikan pengurapan kita kepada orang. Apa yang tadi? Tadi kita memberitakan kabar baik. Kita merawat orang yang remuk hati. Kita membebaskan mereka yang terbelenggu. Saudara, di masa-masa saya masih kerja, saudara, ya. Istri saya tuh kerja dalam satu tim sistem dan prosedur satu bank, di mana ketika dia dikumpulkan dengan IT dengan segala macam dalam satu tim, ada satu orang IT ya yang punya problem dalam jantungnya, ya, yang memang waktu kecil sudah divonis hidupnya nggak lama. Jadi ketika mereka kerja dalam satu tim, ya satu kali dia bisa mengerang sakit karena jantungnya sakit, nggak bisa napas. Di masa seperti itu, istri saya itu kita tuh baru lahir baru saudara. Ya, lahir baru dan kemudian tahu tentang pengurapan. Kita layani, istri saya layani. Setiap kali dia mengerang, istri saya doakan dia tengking saudara. Ya, lahir baru dia tahu tengking, dia tengking saudara. Lepas, baik. Tapi berulang, bisa terjadi lagi. Sampai satu titik, ya kita sepakat undang dia datang, kita layani. Dan benar, dia datang, kita layani. Ini seorang wanita ya, datang, kita layani. Dan wanita ini memang tomboy. Tomboy, gerakannya tomboy, semua kita tahu tomboy.
Istri saya diantar pulang naik mobilnya dia yang bukain pintu. Yuci, ya dia tutupin. Layak laki-laki deh. Wah, servis memuaskan pokoknya. Ya. Nah, ketika dia datang kita layani, saudara. Anda tahu kita berhadapan dengan manifestasi yang membuat kita tuh takut juga, saudara. Kenapa? Dia bisa benturkan kepalanya ke tembok kenceng, ke pintu, sampai pintu kita pun yang pintu kamar kita yang kalau kita buka tuh agak seret gitu ya. Tapi sama dia langsung buak bisa gitu ya. Dia hantam kepalanya gitu. Wah, manifestasi dalam rumah, saudara. Anak-anak saya lihat, saudara. Itu mereka kecil-kecil mereka lihat. Ya, iya ngomongannya udah keluar kan ngomongannya. Aku bunuh anak ini karena anak ini milik aku, sudah diberikan segala macam. Begitu lah ini. Sampai pengurapan mengajar kita bagaimana kita handle that spirit. That anointing. Ya, kita nggak nyari-nyari, gimana lagi pakai otak untuk ngurusin gini. Tapi pengurapan mengajar bagaimana kita menghandle itu. Dan kita pakai itu, kita bereskan, kita kunci dia. Hari ini anak ini masih hidup, yang tadinya sudah dibilang umur 30 tahun selesai. Tapi hari ini masih hidup, dia menikah, dia sudah punya anak 2. Dan karyanya bagus, kerjanya bagus. Sampai hari ini. Anointing di dalam kita mampu membuat orang itu boleh mengalami terobosan dalam hidupnya. Kenapa? Kita mau pakai itu bisa melayani orang lain. Apakah saya sudah di gereja? No, kita masih ada di marketplace. Tapi kita bawa anointing itu untuk bisa melakukannya untuk orang lain. Come on, kita ini adalah orang yang dipilih, diurapi untuk melayani. Dan kalau Anda mau melayani di gereja, puji Tuhan, karena gereja butuh kita semua untuk melakukan satu gerakan bersama-sama. Kalau semuanya melihat dengan cara pandang yang sama, bahwa kita orang diurapi, kita orang yang dipilih, kita diurapi, dan kita tahu Roh Kudus sedang menggerak dalam kita, maka ketika gerakan itu kita responi, maka movement bisa terjadi di tempat. Hal yang saudara, movement membaca firman Allah, merenungkan firman Allah hari demi hari menjadi satu kebiasaan, bisa terjadi. Movement yang lain mungkin kita ala gereja yang mau berdoa dan berpuasa. Bisa terjadi. Bahwa hari-hari ini Roh Kudus mengajak beberapa orang untuk berpuasa. Di Balikpapan berpuasa kan wajar ya. Di Jakarta banyak makanan, saudara. Ajakan puasa itu tantangan, saudara. Tantangan. Ya kan? Ya. Kita mau berpuasa, entah ada tamu datang gitu ya. Entah kita mau banyak tantangan, saudara. Tapi Roh Kudus tetap menggerakkan kita bagaimana kita berpuasa pada hari-hari ini. Dan apakah kita meresponi? Oke. Nah, saudara, saya percaya bahwa apa yang sudah disusun di gereja ini bukan sekedar satu program, tapi Roh Kudus sudah ikut campur di situ. Kalau tahu bulan ini adalah anointing, pastikan bahwa di dalam hati kita Roh Kudus sedang bergerak. Ya, pengurapan kita membuat kita memahami situasi yang terjadi hari ini. Kalau kita diarahkan untuk sungguh-sungguh dalam kebenaran, sungguh-sungguhlah dalam kebenaran. Kalau kita memang hari ini diajak untuk kita mematahkan keinginan daging kita harus hidup dalam roh. Ikuti dulu, ikuti aja. Kalau ada dari antara saudara sembilan terpanggil untuk bisa, aku mau melayani di gereja ini. Ngomong kepada leader yang ada. Why? Karena anointingnya sedang menggerakkan kita semua. Tidak ada orang dalam Kristus tidak melayani. Tidak ada. Even anak kecil aja, ketika dia tahu, dia langsung menawarkan diri. Aku bisa melayani apa? Anak kecil aja, saudara, di Hero Kids. Tahu. Why? Kecil-kecil juga diurapi. Nah, itu lahir zaman bahwa Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua. Dan Tuhan menggerakkan itu semua. Oleh karena saya hanya berkata bahwa kita nggak menyiakan waktu demi waktu. Kita tidak menyiakan kalau hari ini kita berbicara anointing. Kita tidak menyia-nyiakan bahwa dia bekerja mengingatkan kita semua. Saya hanya berdoa kiranya memang pengurapan dari Tuhan itu membawa kita untuk sungguh-sungguh dalam kebenaran. Sungguh-sungguh dalam kebenaran dalam waktu hari-hari ini. Sungguh-sungguh sampai kita boleh mengalami pengalaman roh dari dia. Dan kita makin diteguhkan. Dan apapun yang kita terima dari dia, kita bisa berikan pada orang, kita boleh melayani. Sesimpel kita bicara tentang kebaikan Tuhan.
orang pun bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Amin saudara.